tendangan bebas Ronaldo menangkan Al-Nassr. Bertemu dengan Abah klub dalam lanjutan Saudi Pro League, Al-Nassr yang tampil di depan pendukungnya sendiri harus tertinggal lebih dahulu. Gol Abah tercipta di menit ke-26, namun Al-Nassr akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada babak yang kedua, atau tepatnya pada menit ke-78. Ronaldo diketahui mencetakkan gol dengan tendangan bebas jarak jauh, dan Al-Nassr akhirnya bisa menambah gol di menit ke-86 melalui penalti dari Anderson Talisca. Kemenangan ini membuat Al-Nassr menempati peringkat kedua klasemen Saudi Pro League dengan koleksi 49 poin dari total 21 laga. Lucas Leiva harus pensiun karena masalah jantung. Ex-gelandang Liverpool yakni Lucas Leiva harus mengakhiri karirnya sebagai seorang pemain sepak bola. Leiva yang terakhir membela Gremio mengumumkan gantung sepatu pada Jumat kemarin pada usia 36 tahun. Ternyata Leiva terpaksa pensiun karena didiagnosa punya masalah pada jantungnya. Dalam konferensi pers pengumuman pensiunnya, Leiva tak kuasa menahan tangis. Pemain yang membela Liverpool pada tahun 2007 hingga tahun 2017 itu sedih harus berhenti bermain sepak bola. Meski dipanggil, Mason Mount tidak akan perkuat timnas Inggris. Pelatih Chelsea Graham Potter mengatakan bahwa Mason Mount mengalami cedera dan tidak akan bisa bergabung dengan tim nasional di jeda internasional meski ia dipanggil untuk memperkuat skuad dari The Three Lions. Graham Potter mengkonfirmasi bahwa Mason Mount masih berjuang dengan cedera panggul dan tidak akan terlibat pada akhir pekan ini dan juga untuk timnas Inggris. Dipanggil debut ke timnas, wonderkid Barcelona merasa gembira. Wonderkid Barcelona yakni Chadi Riyad baru saja dipanggil oleh timnas Maroko. Sang pemain pun mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan memperkuat Singa Atlas dalam laga persahabatan di bulan Maret ini. Bek muda Barcelona ini memang tampil gemilang bersama Barcelona B, dan dirinya pun sempat beberapa kali mendapatkan kesempatan berlatih bersama tim utama Barcelona. Antonio Rudiger tolak panggilan Jerman di kualifikasi Piala Eropa 2024. Kabar dari Spanyol mengatakan bahwa Antonio Rudiger menolak panggilan dari timnas Jerman untuk gelaran kualifikasi Piala Eropa karena ia ingin fokus bersama Real Madrid. Selain ingin fokus kepada Real Madrid, keputusan ini juga bisa memberikan kesempatan bermain kepada para pemain yang lebih muda agar bisa mendapatkan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa. Aturan UEFA membuat Inter Milan harus ubah jadwal melawan Benfica. Bentrok jadwal dengan AC Milan versus Napoli, aturan UEFA memaksa Inter Milan dipaksa untuk ubah jadwal pertandingan perempat final melawan Benfica. Peraturan UEFA mengatakan bahwa dua pertandingan Liga Champions tidak bisa dimainkan di stadion yang sama dalam waktu 24 jam. Oleh karena itu, AC Milan dan Inter Milan tidak dapat bermain di kandang pada putaran yang pertama dari pertandingan Liga Champions, mengingat leg pertama dan kedua akan dimainkan dalam waktu yang berturut-turut. Dengan Milan memenangkan Scudetto dan Inter Milan finish di peringkat yang ketiga pada musim yang lalu, Rossoneri berhak menjalani jadwal pertandingan awal mereka yang asli, sedangkan Nerazzurri harus mengubah sedikit jadwal mereka. Lewati rekor Ronaldo, Ten Hag puji performa dari Rashford. Erik Ten Hag memuji keyakinan dan fokus Marcus Rashford. Saat ini ia berhasil mencetakkan gol ke-30 di musim ini, baik di level klub maupun di timnas Inggris. Dan gol tersebut juga melampaui dari rekor Ronaldo di Eropa bersama Manchester United. Bagi Rashford, ia semakin menegaskan bahwa dirinya bisa menggantikan peran Ronaldo sebagai mesin gol dari United. Tercatat Rashford kini sudah mencetakkan 19 gol dari 24 laga usai Piala Dunia di Qatar kemarin. Tanpa Messi, Ronaldo dan Mbappe, Liga Champions jadi panggungnya Erling Haaland. Erling Haaland semakin menggila selama berkostum Manchester City. Liga Champions saat ini menjadi panggungnya seorang diri, seiring terdebaknya nama-nama besar di sana. Pencapaian apik Haaland juga terjadi di Liga Champions. Dia ada di daftar teratas dengan torehan 10 gol, dan The Citizen juga saat ini sudah melaju ke babak perempat final. Di Liga Champions musim ini bisa menjadi panggungnya Haaland seorang diri. Mohamed Salah selaku pencetak 8 gol sudah gagal melaju. Kylian Mbappe dan Messi juga sudah
PSG angkat koper karena PSG tak berdaya ketika berhadapan dengan Bayern Munchen. Usai bendung Messi dan Mbappe, Bayern siap redam Erling Haaland. Bayern Munchen sukses meredam Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. Mereka kini bersiap untuk membendung ketajaman Erling Haaland di perempat final Liga Champions. Salihamidzic yakin lini belakang Bayern Munchen mampu meredam Haaland. Mereka sudah teruji dengan sebelumnya membendung dua PSG yakni Messi dan juga Kylian Mbappe. Bayern akan bertandang ke Etihad Stadium terlebih dahulu pada tanggal 12 April mendatang. Mereka kemudian baru menjamu Manchester City di Allianz Arena pada leg kedua yang akan dilangsungkan pada tanggal 20 April mendatang. Tak kunjung pulih, Ousmane Dembélé diragukan bisa merumput usai jeda internasional. Proses pemulihan cedera Ousmane Dembélé kabarnya tak sesuai dengan rencana. Pemain asal Prancis itu kemudian harus absen lebih lama dari prediksi agar dirinya bisa benar-benar pulih dari cedera paha yang tengah dideritanya. Kondisi Dembélé belum menunjukkan kemajuan sehingga manajemen klub memutuskan untuk menunda jadwal bermain dari Dembélé menjadi setelah jeda internasional. Sergio Ramos menambah daftar pemain cedera dari PSG. Sergio Ramos menambah daftar cedera pemain PSG. Ia tidak dapat menyelesaikan sesi latihan pada Kamis kemarin karena cedera yang didapatkan saat pertandingan melawan pemain akademi. Bek asal Spanyol tersebut harus diistirahatkan karena masalah di betis kanannya. Cederanya Ramos akan menambah krisis di lini pertahanan PSG setelah Marquinhos juga mengalami cedera. Chelsea tahan imbang Everton. Chelsea dan Everton harus berbagi angka pada pekan ke-28 Premier League. Duel yang digelar di Stadion Stamford Bridge tersebut berakhir imbang 2-2. Chelsea mampu unggul lebih dahulu melalui Joao Felix dan juga penalti dari Kai Havertz. Namun Everton selalu bisa menyamakan kedudukan lewat Abdoulaye Doucouré dan juga Ellie Sims. Hasil itu membuat Chelsea tetap berada di peringkat ke-10 Premier League dengan koleksi 38 poin. Sedangkan hasil dari Piala FA, Manchester City sukses menumbangkan Burnley. The Citizen membantai Burnley dengan skor akhir 6-0. Manchester City menang melalui gol dari Erling Haaland yang mencetakkan hat-trick, 2 gol dari Julian Alvarez dan 1 gol dari pemain pengganti yakni Cole Palmer di menit ke-68. Dengan hasil ini Manchester City berhak meraih tiket menuju semifinal. Sedangkan dari hasil Serie A Italia, AC Milan takluk dari tuan rumah Udinese. Rossoneri tumbang 1-3 di Dacia Arena. Udinese unggul lewat gol dari Roberto Pereira di menit yang ke-9 dan AC Milan sempat membalas melalui gol penalti dari Zlatan Ibrahimovic. AC Milan dipastikan kalah setelah Udinese mencetakkan 2 gol lagi melalui Peto dan juga Kingsley Ehisibu. Hasil ini membuat AC Milan kini tertahan di peringkat keempat dengan koleksi 48 poin. Di bursa transfer musim panas mendatang, Barcelona siap bongkar pasang barisan pertahanannya. Barcelona siap melakukan restorasi pada lini pertahanannya. Dua penggawa Barca, Eric Garcia dan juga Jordi Alba, berpotensi dilego guna memberikan ruang kepada pemain yang lain. Eric Garcia dan Jordi Alba memang tak menjadi prioritas klub di musim ini. Keduanya jarang bermain lantaran kalah bersaing dengan para pemain yang lain. Untuk prospek tengah, Barcelona kini menargetkan kehadiran dari Inigo Martinez dari Atletico Bilbao yang tengah dibidik. Rodrigo Goes yakin Real Madrid bisa gelar juara Liga Champions kembali. Rodrigo Goes percaya diri Real Madrid masih mampu meraih gelar juara Liga Champions lagi, seiring dengan hasil pengundian pada babak perempat final yang akan berhadapan dengan Chelsea. Penyerang 22 tahun ini memainkan peran penting dalam perjalanan Real Madrid ketika meraih gelar juara Eropa di musim kemarin. Ia diketahui menciptakan gol-gol telat di momen comeback kontra Chelsea dan juga Manchester City pada babak perempat final dan juga babak semifinal. Dan dengan pengalamannya tersebut di musim yang lalu, ia yakin Madrid bisa kembali kalahkan Chelsea dan berhak melaju ke partai selanjutnya.
Meski berat, Sevilla PD bisa singkirkan Manchester United. Direktur Sevilla yakni Monchi mengomentari hasil undian perempat final Liga Eropa yang mengaku Manchester United bakal menjadi lawan yang berat untuk timnya tersebut. Monchi mengaku bahwa Manchester United bukan lawan yang sembarangan. Monchi juga menyebut bahwa Sevilla punya pengalaman yang kaya saat bermain di Liga Eropa. Ia menyebut Sevilla sudah teruji di ajang Liga Eropa dan mereka optimis dengan pengalamannya tersebut mereka bisa mengalahkan Setan Merah. Belum setahun, Manchester United sudah seperti rumah sendiri bagi Martinez. Lisandro Martinez tak ragu untuk mengatakan bahwa membela Manchester United seperti berada di rumahnya sendiri. Walaupun ia diketahui sejatinya belum genap 1 tahun berseragam Setan Merah. Pemain asal Argentina tersebut tampak sudah nyaman berada di kota Manchester, meski belum 1 tahun ia menetap di sana. Cemerlang bersama Brighton, Mitoma masuk dalam daftar belanja Real Madrid. Winger Brighton yakni Karim Mitoma dikabarkan masuk dalam daftar belanja raksasa Real Madrid. Tim Tok mengklaim bahwa El Real disebut tengah memonitori perkembangan Mitoma di Brighton saat ini. Sejauh musim ini berjalan, Karim Mitoma telah tampil sebanyak 26 kali di semua kompetisi. Ia telah berhasil menyumbangkan 8 gol dan juga 6 assist. Laporan itu juga menyebutkan bukan cuma Real Madrid yang kini memantau perkembangan dari Mitoma. Raksasa Bundesliga Jerman yakni Bayern Munchen juga disebut sedang melakukan hal serupa. Real Madrid siap single Manchester United untuk transfer dari Harry Kane. The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United punya pesaing berat untuk bisa mendatangkan Harry Kane. Sang striker kini masuk dalam daftar belanja Real Madrid dan El Real mengincar jasa Kane untuk memperkuat lini serang mereka. El Real butuh penyerang yang baru karena Karim Benzema performanya sudah mulai menurun. Belum lagi kontrak Benzema yang akan habis pada musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa kanser Real Madrid untuk mengamankan jasa Kane lebih besar di musim panas nanti ketimbang Setan Merah. Manchester United serius ingin amankan jasa Kim Min-jae. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Kim Min-jae bukan sekedar isapan jempol belaka. Football Insider mengklaim bahwa Manchester United sangat serius untuk bisa mendapatkan sang bek Korea Selatan tersebut. Manchester United serius ingin mendapatkan Kim Min-jae karena mereka bakal kekurangan bek tengah di musim panas nanti. Phil Jones dan juga Aselton Sibi dipastikan akan dilepas, sementara Harry Maguire dan juga Victor Lindelof dilaporkan akan pergi di musim panas nanti. Kim Min-jae punya clause release di musim panas nanti. Ia bisa diangkut oleh klub non-Italia dengan mahar mencapai 45 juta euro saja. Frustasi di Tottenham, Conte segera dipecat. Antonio Conte marah besar usai Tottenham Hotspur gagal mengalahkan juru kunci Southampton. Kegagalan menang setelah unggul 2 gol ini membuat Conte marah besar. Dia kecewa besar melihat sikap para pemainnya yang terbuai setelah memimpin 3-1. Conte yang frustasi dengan Spurs kemudian belak-belakan berbicara di sesi wawancara bahwa dia menyalahkan para pemainnya yang terlalu egois. Conte yang sedang berusaha membangun mentalitas juara di Tottenham merasa frustasi melihat banyak pemainnya yang egois dan tak bisa merubah mentalitas bertandingnya. Dengan alasan itu, Conte dikabarkan bakal meninggalkan Tottenham karena sudah merasa muak dengan anak asuhannya. Tak hanya itu, kemungkinan para pemain yang tidak suka dengan gaya melatih dari Conte bisa jadi membuatnya akan dipecat dari Tottenham, mengingat mereka sedang berusaha mengamankan posisi 4 besar.